Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Kali ini gue akan membahas sebuah skincare yang waktu itu gue sempat udah mention beberapa kali sih di video tentang serum wajah gue dan atau skincare gue sebelum-sebelumnya, yaitu serum AHA BHA yang sering gue pakai biasanya 2 kali seminggu. Apa sih serumnya? Kalau misalnya kamu penasaran, please nonton videonya sampai habis. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas tentang wewangian dan juga produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik-topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, tanpa berlama-lama, sebenarnya serum apa sih yang mau aku bahas hari ini? Yaitu adalah serum dari Avoskin Miraculous Refining Serum yang mengandung AHA, BHA, niacinamide, dan ceramide. Jadi sebelumnya aku tuh sebenarnya tidak berencana untuk membuat review serum ini, tapi kemarin aku tuh tersadar bahwa serumku ini sudah habis lagi untuk botol yang kesekian kalinya. Jadi setelah aku menyadari bahwa aku udah pakai ini kayaknya udah hampir 1 tahun selama 2020, dari dia semenjak dia launching. Nggak tahu tepatnya berapa lama sih, mungkin nggak nyampe setahun ya, tapi udah cukup lama banget aku pakai ini dan udah kayaknya botol keempat atau kelima yang aku beli. Dan ini di rumahku pun aku masih menemukan satu botol yang lama nih, udah buluk, yang udah habis, dan ini yang baru banget habis kemarin. Aku merasa bahwa emang selama ini tuh berguna banget buat aku, makanya aku pengen sharing kepada kalian. Siapa tahu buat kalian di luar sana yang masih bingung untuk mencari kira-kira exfoliating serum apa yang bisa kalian coba sebagai alternatif. Intinya aku tahu serum ini tuh ya karena emang di 2020 kemarin itu kan yang namanya skincare, makeup itu emang lagi booming banget ya. Dan waktu Avoskin ini mengeluarkan produk yang AHA BHA, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu aku udah sempet cobain kayak pakai The Ordinary yang AHA glycolic acid 7 AHA 7% itu yang botolnya kayak gini. Ini udah sempat nyobain juga dan so far sih aku dengan AHA 7% mukaku aman-aman aja gitu ya. Terus kalau nggak salah sebelum ini keluar tuh ada Som by Me yang AHA BHA PHA juga yang ngetop, yang katanya 30 hari bisa bikin kulit lebih bagus. Nah, aku tuh galau mau beli itu atau enggak karena tuh waktu itu reviewnya itu antara yang bilang bagus-bagus banget dan yang bilang bikin kulitnya purging dan breakout dan sebagainya macam tuh juga banyak gitu. Jadi akhirnya aku galau dan harganya juga nggak bisa terbilang murah pada saat itu karena lagi boomingnya. Terus keluarlah si Avoskin ini yang adalah produk lokal waktu itu. Terus yang bikin aku tertarik adalah karena beberapa reviewer beauty vlogger ataupun beauty influencer itu pada nge-review dan hasilnya tuh di kulit mereka lumayan oke. Selain itu dia juga mengandung 10% AHA, terus 3% BHA, terus ada 2% niacinamide dan juga ada ceramide. Yang mana menurutku tuh ini tuh paket komplit gitu loh waktu itu. Wow, keren banget gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mencoba beli satu botol yang waktu itu harganya masih nggak nyampe 200.000 karena baru awal-awal promosi kalau nggak salah, terus jadi masih ada diskon-diskon gitu. Ya udah aku cobain gitu. Jadi aku sendiri sebenarnya bukan ahli di bidang skincare, maksudnya nggak terlalu mendalami tentang skincare, tapi menurut pemahamanku adalah bahwa kita itu butuh exfoliating kulit kita supaya dia beregenerasi ke kulit yang baru, yang lebih segar, yang lebih bagus, itu. Dan juga supaya di kulit kita tuh tidak menumpuk kulit mati yang bisa menyebabkan ya itu tadi kayak jerawat, akhirnya karena minyaknya terhambat untuk keluar gitu, terus jadi radang dan sebagainya, ataupun menyebabkan whitehead atau blackhead, atau kita sebut dengan nama komedo yang biasanya di hidung terus kasar gitu kayak bintik-bintik kecil-kecil atau di bagian sini. Kalau aku tuh biasanya paling sering di bagian sini dan sini. Terus BHA itu juga kan yang setauku tuh dia punya anti radang gitu, anti inflamasi lah, jadi inflamasinya tuh lebih menurun dan sebagainya. Jadi aku nggak akan membahas banyak tentang itu karena aku takut salah dan kalian malah salah kaprah karena aku. Tapi intinya kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang AHA, BHA, fungsinya apa, itu kalian bisa googling sendiri atau mungkin cari-cari youtuber yang lebih paham tentang skincare. Ya, yang namanya exfoliating, baik itu yang physical ataupun yang chemical gini tuh menurutku memang kalau di aku sendiri aku nggak bisa pakai setiap hari, jadi memang aku akan pakai itu kayak 2 kali seminggu
ya rata-rata aku pakai 2 kali seminggu, misalnya hari Rabu dan hari Minggu gitu, berikutnya tuh hari Rabu dan hari Minggu, kecuali kalau bener-bener aku ngerasa muka aku lagi kacau banget, itu aku biasanya pakai. Jadi waktu di awal pemakaian itu memang ada tingling efeknya, karena dia sebelumnya yang aku 7% itu aku juga ada tingling, tapi setelah pemakaian kedua ketiga itu aku udah nggak ada perasaan apa-apa lagi, jadi kulitnya kayaknya udah beradaptasi. Waktu aku pakai yang ini, karena ini tuh di atasnya 7%, yaitu nih AHA-nya adalah 10%, terus plus dia ada BHA 3% juga. Nah itu memang ada tingling efeknya juga, terutama di bagian kulit yang aku ngerasa memang lagi ada masalah gitu. Atau ya yang lagi ada iritasi, itu memang ada tingling efeknya, tapi tidak ada purging sama sekali di aku. Jadi yang aku rasain kenapa waktu itu aku langsung suka, dan waktu botolnya habis aku langsung beli lagi, karena aku ngerasa bener-bener terbantu banget sama serum ini. Jadi dulu biasanya kalau aku ngerasa kayak mukaku nih geradakan gitu kan, kayak mulai ada komedo-komedo halus di bagian sini, terus lama-lama tuh kan bisa jadi, kadang-kadang tuh bisa jadi jerawat kalau jadinya radang, atau aku kopek-kopek gitu karena dulu mungkin tangannya kotor atau apa. Nah setelah aku nemu ini jadi pokoknya setiap kali karena aku teratur makainya gitu ya, makainya tuh kayak 2 kali seminggu, Rabu dan Minggu, jadi aku udah jarang banget yang namanya kulitku tuh bermasalah jerawatan ataupun geradakan. Memang ada 1 bulan satu kali dalam setiap bulan tuh aku ada jerawat, tapi itu kayak cuman 1 atau 2 biji gitu aja, itu emang bener-bener jerawat hormonal. Dan biasanya kalau aku pakai ini itu jerawatnya kayak 2 hari 3 hari itu udah langsung kering, dan aku nggak pernah pencet-pencet jerawat lagi sejak itu, karena jerawatnya udah bener-bener bisa, radangnya tuh langsung turun gitu ketika aku pakai ini. Untuk hidung juga, komedo di hidung tuh nggak sempet tumbuh, karena setiap 2 hari aku udah langsung pakai lagi gitu kan, terus 2 hari sampai 3 hari aku udah pakai lagi, jadi kulit tuh kayak terregenerasi terus gitu. Sementara itu untuk serum-serum lainnya itu biasanya aku kombinasikan tuh dengan macam-macam. Jadi aku di selang apa ya, di hari-hari dimana aku nggak pakai exfoliating ini, aku tuh memakai yang lain-lain. Kayak misalnya aku kadang-kadang pakai niacinamide, aku kadang-kadang pakai serum yang mengandung ya macam-macam yang lain-lainnya. Tapi untuk 2 kali seminggunya itu aku udah pasti fix pakai ini, dan ini dipakainya malam hari. Oh ya, jadi aku pakai ini tuh adalah di malam hari dan tidak di siang hari, dan biasanya sebelumnya aku memakai dulu hydrating toner, baru aku pakai ini, setelah itu aku pakai lagi moisturizer, eye cream dan sebagainya. Jadi emang kalau misalnya menurutku buat yang kulitnya kering kayak aku, itu emang perlu banget untuk pakai hydrating toner dulu sebelum pakai ini gitu, supaya kulitnya tuh nggak jadi kering banget karena ada AHA BHA-nya tadi. Singkat cerita, karena ini tuh udah bener-bener kayak ngefek banget buat aku, jadi aku tuh udah sampai habisin 4 atau 5 botol, dan sekarang ini karena ini udah habis lagi, kayaknya aku bakal pesen lagi, repurchase lagi, dan kayak sebenarnya pengen sih nyoba ke, sekarang itu kalau nggak salah ada yang something juga ngeluarin yang AHA BHA gitu kan. Terus Some by Me juga sebenarnya masih ada keinginan untuk nyobain yang AHA BHA PHA-nya, tapi entah kenapa tuh karena udah cinta sama produk ini, ya jadinya tuh kayak ya udah kayaknya ini kayak produk kuncian aku gitu, produk skincare kuncian aku, yang penyelamat aku dikala aku emang lagi mukanya lagi kacau gitu. Ya kayaknya sih bakal pesan lagi, cuman sayangnya sekarang harganya tuh udah 200.000 lebih, udah lumayan mahal sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung tuh cukup hemat gitu, karena ini kan hanya dipakai 2 kali seminggu, which is dalam sebulan tuh mungkin cuma sekitar 8 kali pakai. Sedangkan ini tuh isinya 30 ml, jadi rata-rata tuh aku bisa menghabiskan ini tuh kayak 2-3 bulan sebenarnya. Jadi kalau dihitung-hitung ya sebenarnya nggak semahal itu juga sih, dibandingkan efek yang aku dapat gitu ya, worth to buy sih menurut aku. Jadi ya itulah kurang lebih pengalamanku, tapi mungkin di kulit kalian bisa jadi berbeda, karena ya masing-masing orang kan punya kulit yang macam-macam gitu ya. Ada yang tahan dengan apa namanya, konsentrat yang cukup tinggi dari si AHA BHA-nya ini, ada juga yang mungkin nggak tahan dan perlu yang lebih mild gitu. Intinya sih kalau di kulitku ini tuh cukup berhasil, it works gitu, dan ini sangat-sangat membuatku terbantu banget. Jadi membuat kulit aku juga
udah jarang banget bermasalah sebenarnya selama tahun 2020 kemarin. Terus sampai 2021 sekarang pun juga aku masih merasa ini adalah salah satu produk andalanku dalam skincare. Di samping produk andalanku yang lain ya, kayak Scarlett juga sampai sekarang tuh aku masih pakai. Selain ini gitu, di luar hari-hari aku pakai ini, aku masih pakai Scarlett. Yang kalau misalnya lagi di jerawatan, aku juga pakai yang BHA-nya Scarlett, itu juga lumayan, tapi dia nggak ada AHA-nya. Jadi untuk AHA, untuk sel-sel kulit mati yang kayak komedi segala macamnya itu terbantu banget ya dari sini gitu. Jadi kurang lebih itu tuh sharingku hari ini. Jadi oh ya, tadi aku belum sempat info ya, kalau misalnya ini tuh warna jusnya tuh agak keputih-putihan gini. Dan ini tuh nggak ada baunya sih, baunya ya kayak bau skincare-nya aja, jadi nggak ada fragrance di dalamnya. Dan bener-bener menurutku sih, karena ini adalah produk lokal, jadi yang bikin waktu itu aku percaya adalah karena biasanya kalau produk lokal itu dia sudah menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan kulit orang Indonesia. Jadi mungkin kalau dibandingin dengan produk-produk dari Korea belum tentu cocok, karena Korea kan lebih suhunya terus musimnya itu berbeda dengan musim Indonesia. Jadi mungkin cocok di mereka belum tentu cocok di kita. Sedangkan kalau yang untuk produk lokal, selama dia udah BPOM, udah aman dan udah punya sertifikat yang memang seharusnya, menurutku sih aman. Dan selama ini kayak ya selama tahun 2020 aku pakai ini, aku merasa sangat gak ada masalah sama sekali dengan produk ini. Dan aku gak breakout, gak purging, dan malah bikin kulitku bagus gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung untuk cari produk exfoliating yang chemical, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif atau pilihan kalian. Oke, jadi sampai di sini dulu sharingku kali ini tentang produknya Avoskin. Harapanku semoga reviewku kali ini berguna dan bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan di share videonya ke sosial media kalian. Dan yang pasti aku mengucapkan terima kasih banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!